Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda sobat di seluruh pelosok Nusantara? Thanks God it's September ya. Mudah-mudahan awal September ini membawa keberkatan sendiri buat kita, apalagi buat Anda yang saat ini masih terus beraktivitas. Kita akan temani Anda dengan semangat motivasi dari sudut pandang Theocentric Motivation and Leadership. Kenapa saya katakan bahwa awal September ini semoga menjadi sebuah awal langkah kesuksesan? Karena banyak orang yang baru memulai sebuah langkah baru. Ingat, langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu akan diniatkan untuk menuju ke sebuah langkah besar, dan itu adalah sebuah pencapaian. Karena biar gimana pun juga, small habit, big impact. Kebiasaan kecil itu punya berdampak besar. Yuk kita bahas hal ini dari sudut pandang Theocentric and Motivation Leadership bersama dengan founder and master teacher of TML, sales warrior and organizational culture consultant, ada Pak Eloy Zaluhu. Malam Pak Eloy. Yes, malam. Tetapi tetap semangatnya harus pagi, Mas Ari. Luar biasa. Terima kasih Pak Eloy waktunya. Sehat Pak Eloy? Alhamdulillah tetap sehat dan siap menginspirasi Indonesia, Nusantara Indonesia. Oke, Pak Eloy, satu pertanyaan yang sudah saya simpan tadi ketika saya menerima tema bahasan ini ya. Pak Eloy masih ingat nggak dan boleh nggak di-sharing di sesi pertama ini? Full, it's all about you Pak Eloy. Apa dan seperti apa langkah kecil yang pernah Pak Eloy lakukan dan itu menghasilkan sebuah big impact atau dampak besar Pak Eloy? Oh man, so good. Saya ini awalnya bukan seorang yang menikmati membaca, Mas Daryl. Jadi itu dimulai sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kebiasaan. Oke. Jadi mana mungkin ya seorang penulis menulis buku yang alhamdulillah kalau di dalamnya tuh ada mutiara-mutiara lah, ada wisdom, ada insight. Oke. Dan itu hanya bisa ketika seseorang mendapatkan informasi yang berkualitas dan biasanya didapatkan dari membaca, umumnya sih membaca buku-buku yang baik lah Mas Daryl. Yeah. Jadi saya tidak percaya bahwa seseorang bisa menghasilkan sebuah karya, khususnya dalam hal buku yang berkualitas ya. Bila seseorang itu tidak senang membaca, karena dari mana dia mendapatkan inspirasi itu? Jadi itulah kebiasaan kecil yang berdampak besar bagi saya. Orang lain pasti punya pengalaman yang berbeda, Mas Daryl. Demikian. Oke. Tapi ini kan dari sisi apa? Masuknya ke sisi motivasi kah atau ke sisi teosentrik? Karena ada perbedaan yang signifikan nih. Saya tetap menggiringnya dari sistem cara kerja otak Pak Eloy. Sehubungan dengan tema-tema kita yang lalu Pak Eloy. Benar. Ya, Mas Daryl itu kan sudah bersama saya nih bertahun-tahun. Jadi udah tahu nih arah pikiran. Iya. Benar Mas Daryl. Pembahasan kita malam ini ada tuh di bagian theocentric. Oke. Kan saya memang mengembangkan sebuah prinsip pembelajaran namanya TML, Theocentric Motivation and Leadership. Ya. Theocentric itu bicara mengenai spiritualitas lintas agama, bicara mengenai hati. Kolbu, nur, cahaya ilahi. Kita nggak lagi berbicara itu malam ini. Kita lebih berbicara tentang the mind. Masih melanjutkan dari pembahasan-pembahasan minggu lalu. Walaupun ya tentu, kalau dari perspektif TML, ya T-nya dulu harusnya, teosentrisnya dulu. Kan saya pernah menyampaikan beberapa kutipan, misalnya,
perubahan real, ya, perubahan nyata itu bukanlah modifikasi perilaku dulu. Yeah. Nah, sementara pembahasan kita ini modifikasi perilaku, bicara mengenai habits, itu modifikasi perilaku penting, tetapi itu ada di tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama adalah justru disebut sebagai spiritual transformation, transformasi spiritual. Hal ini tidak hanya mengubah apa yang kita lakukan di luar, tetapi mengubah apa yang ada di dalam. Dan theocentric itu memahami bahwa perubahan yang ada di dalam, khususnya mengenai hati, itu hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Tapi kalau pikiran, manusia mengerjakannya. Jadi, kalau pembahasan kita lebih kepada renewing of the mind, bagaimana kita memperbaharui, mentransformasi pikiran, dimulai dari hal-hal kecil, dan nanti itu berdampak menjadi besar. Oke, baik. Saya coba ajak Pak Eloy untuk balik ke tema kita malam hari ini ya, small habit, big impact ya. Ini saya berpikir gini loh Pak Eloy, sama aja ketika kita mulai masa pergantian tahun ya kan, banyak resolusi-resolusi yang mulai, dituliskan kah sebagai sebuah story kah di sosial media, wanna be like him, wanna be like that misalnya, pengen jadi seperti ini itu gitu lah. So kita mulai yuk langkah kecil kita di awal tahun ini, misalnya seperti itu. Tapi kan kebanyakan nggak berjalan lama Pak Eloy. Nah ini relate banget nih dengan sisi motivasi yang Pak Eloy sampaikan pada malam hari ini. Apakah mungkin bisa menjadi sebuah pengantar bahasan kita Pak Eloy dari kasus atau cerita yang sering kali menjadi sekedar coretan saja di sosial media. Yuk kita mulai langkah kecil untuk menuju ke hal yang lebih besar atau punya dampak besar. Ya 2 minggu, 3 minggu, paling lama sebulan, 2 bulan udah drop lagi gitu. Kemana langkah kecil itu menghilangkah? Atau hanya sebagai sebuah ucapan belaka saja atau tulisan saja di sosial media Pak Eloy. Silakan Pak Eloy, it's your time. Keren banget Mas Daryl dan semua listeners sahabat TML, kami juga mengajak ya teman-teman untuk nanti berbagi. Ya. Jangan-jangan ada pengalaman yang mirip nih Mas Daryl, waktu kita di awal tahun atau biasanya ketika lagi merayakan hari ulang tahun, misalnya ke-30 atau ke-25, ke-20, 50, terserah. Itu kan momen-momen spesial dalam kehidupan seseorang, lalu biasanya memberikan satu komitmen baru. Ya toh? Tetapi ya sekarang sudah 2 September 2024. Kalau kita memulai dari 1 Januari 2024, itu berarti 8 bulan sudah berjalan. Dan benar tadi pertanyaan Mas Daryl, apa kabarnya tuh niat kecil kita dulu, ya kan? Ya. Dan Int Magazine melakukan penelitian Mas Daryl, dan nggak main-main, 40 juta orang dia kumpulkan jawabannya tentang pertanyaan itu. Apa kabarnya niat kecil, niat yang kita pernah lakukan dulu? Dan ternyata Mas Daryl, sebagian besar manusia di dunia, waktu mereka berjanji, entah itu menurunkan berat badan, entah itu lebih rajin ibadah, entah itu lebih rajin olahraga, ternyata sebagian besar berhenti di Jumat kedua di bulan Januari. Berarti hitungannya adalah kira-kira 2 minggu berikutnya. Nah, ini artinya bagi kita yang pernah mengalami itu jangan berkecil hati. Karena you are not alone. Anda tidak sendirian, Mas Daryl pernah mengalaminya, saya juga pernah mengalaminya. Justru karena kita pernah mengalaminya, maka kita terobsesi untuk mempelajari, why, kok bisa begitu ya? Dan gimana dong supaya kita bisa berhasil nih membangun kebiasaan-kebiasaan sehingga kita menjadi lebih baik di dalam karir, dan hal-hal lain lagi dalam kehidupan kita. Seperti itu Mas Daryl. Baik. Kita balik sebenarnya Pak Eloy ya. Nanti kita bahas spesifik dan juga detail ya. Tanggung, saya mau lanjutin tinggal 1 menit lagi. Nah, bagi Anda yang mau berinteraksi, Anda mau sharing, silakan boleh di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Nah, buat Smart Listeners yang baru bergabung, silakan untuk like dan juga subscribe.
kolom chat juga sudah kami buka. Jadi selama live ini berlangsung Anda bisa chat, nanti kami bacakan di menit-menit berikutnya ya, antara sesi kedua dan juga ketiga. Tapi nanti kita akan fokuskan ke tema kita hari ini, yaitu perubahan kecil yang mengubah hidup, small habit, big impact. Karena saya yakin ada banyak prinsip-prinsip yang merupakan prinsip-prinsip hebat terkait pula dengan cara kerja otak yang penting sekali untuk bisa memulai small habit guna mendapatkan big impact. Kami kembali setelah komersial yang berikut ini. The Spirit of Sales Warrior, customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value, not price. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Tentunya saya Daryl Adam bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, and Organizational Culture Consultant. Hari ini kita bahas masalah small habit, big impact ya. Kebiasaan kecil yang berdampak besar. Mungkin kita perlu disclaimer bahwa dengan bahasan malam hari ini, mudah-mudahan sih tidak mengenal kata terlambat ya. Karena semangat memang itu kuat sekali di awal. Tadi saya sempat menyinggung dengan ilustrasi atau analogi ketika kita masuk ke awal tahun itu kan banyak tuh rencana-rencana besar yang sudah dimulai dengan sebuah langkah kecil. Tapi ya kebanyakan hilang begitu saja. Nah, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu berputus asa, semuanya bisa kok diulang kembali. Kalau kemarin bahasanya adalah di rewire lagi tuh niatannya, hubungannya dengan kemampuan kita. So, saya pengen berlama-lama, it's your time Pak Eloy, untuk bisa memotivasi kita agar semua hal yang dimulai dengan langkah kecil punya dampak yang besar. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Sekali lagi smart listeners dan sahabat TML, malam hari ini kita membahas kebiasaan kecil yang berdampak besar. Small habits, big impact. Dan saya mempelajari ilmu atau prinsip praktis ini dari seorang ahli. Seperti berkali-kali saya sampaikan, saya paling suka memang membaca hasil research dari para ahli dan berbicara mengenai buku yang sedang saya tuliskan yang judulnya The Neuroscience of Habits. Saya kembali membaca buku dari B.J. Fogg PhD. Beliau menemukan satu ilmu namanya Fogg Behavior Model dan menulis buku terkenal berjudul Tiny Habits, perubahan-perubahan kecil yang mengubah hidup. Nah, jadi Mas listeners, Mas Daryl, kita mulai dengan kutipan indahnya malam ini. Ini kutipan dari B.J. Fogg. Beliau mengatakan begini, "The more motivated you are to do a behavior, the more likely you are to do the behavior." Bahasa Indonesianya, semakin Anda termotivasi untuk melakukan suatu perilaku atau kegiatan tertentu, maka semakin besar pula kemungkinan Anda untuk melakukan perilaku atau kegiatan tersebut. Contohnya, smart listeners, ketika motivasi tinggi, orang tidak hanya mengambil tindakan ketika diminta. Karena ada tuh mesti dipaksa-paksa, ayo dong, kamu olahraga dong, ayo dong, kamu prospecting dong, kerja dong. Tetapi ketika motivasi tinggi, orang tuh dapat melakukan hal-hal yang sulit bahkan. Ya, contoh, mungkin smart listeners pernah mendengar seorang ibu yang berani bergelut melawan binatang buas, apakah itu seekor beruang atau binatang lain, atau bahkan menerobos api untuk menyelamatkan anaknya, keluar dari mobil yang let's say sedang terbakar. Nah, itu minimal kita pernah lihat lah di film-film kan. Nah, di saat itu apa sih yang terjadi Mas Daryl? Yang terjadi itu adrenalin naik.
Taruhannya tinggi sekali kan, karena apa? Karena orang yang kita sayangin itu bisa menjadi korban. Maka di saat seperti itu, smart listeners, hal-hal yang sulit, bahkan tanda kutip mustahil untuk dilakukan di situasi-situasi normal, ternyata dapat dilakukan loh dengan baik. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Mengapa bisa seperti demikian? Maka jawabannya adalah motivasinya tinggi. Ini juga yang membuat orang mau kerja sampai larut malam, motivasinya tinggi. Apa itu? Demi anak sekolah. Bahkan ada lagunya kan, demi engkau dan si buah hati. Maka, mengapa motivasinya bisa tinggi? Karena taruhannya tinggi, yaitu apa? Anak yang disayang dari ilustrasi tadi, seorang ibu yang berani bergelut dengan binatang buas. Nah, ini sesuai dengan kesimpulan di awal tadi dari B.J. Fogg bahwa semakin Anda termotivasi untuk melakukan suatu perilaku. Kapan itu? Ya tadi, anak jadi taruhan, atau karir kita jadi taruhan, nyawa jadi taruhan. Maka semakin besar pula kemungkinan Anda melakukan perilaku atau tindakan tersebut. Namun ketika motivasi sedang-sedang saja, dan itu yang terjadi di sebagian besar kehidupan kita kan Mas Daryl, apa itu? Sedang-sedang saja, risikonya ya bukan anak yang lagi diperebutkan dari mulut binatang buas kan. Apalagi kalau kita udah mengerjakan satu pekerjaan selama 2 tahun, 5 tahun, kita udah tahu lah kira-kira apa sih yang akan terjadi besok. Nah, di saat seperti itu, seseorang hanya melakukan suatu perilaku jika pekerjaan itu cukup mudah untuk dilakukan, Mas Daryl. Tapi kan hidup kita ini bukan hanya bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan kecil. Ada keinginan-keinginan untuk memajukan perusahaan kita, anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ternyata B.J. Fogg menemukan tadi Fogg Behavior Model, dan sesuai dengan judul bukunya, Tiny Habits, itu yang pada malam hari ini kita mau bahas lebih detail. Demikian Mas Daryl. Oke, sebentar. Ini saya tertarik untuk mengklarifikasi dari Pak Eloy ya. Kan biasanya memang kalau orang punya tujuan tuh yang betul-betul berarti buat dia, itu akan diusahakan semaksimal mungkin. Bahkan rela untuk menempuh jalan langkah kecil walaupun berat ya. Nah, bagaimana peran motivasi itu Pak Eloy sejatinya? Kalau sebetulnya apa yang kita inginkan tuh ya so-so aja, biasa-biasa aja. Mungkin nggak kita harus menciptakan sebuah trigger dulu dalam diri agar langkah kecil ini terus dilakukan secara konsisten dan dampaknya besar Pak Eloy? Kalaupun iya, bagaimana caranya Pak Eloy? Yes. Ini sekeren banget. Benar. Trigger itu penting sekali, dan itu justru salah satu yang disepakati oleh hampir semua ahli dalam urusan membangun kebiasaan baru. Trigger. Bahkan B.J. Fogg itu mengeluarkan satu kutipan bahwa tidak ada kebiasaan yang bisa dibangun tanpa trigger. Nah, trigger itu apa? Nah, kita simpan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Punten kalau tadi saya lanjutkan sedikit dari pembahasan sebelumnya ya Mas Daryl. Boleh. Silakan. Jadi kalimat berikutnya yang juga bisa menjadi kutipan malam ini adalah bahwa the harder a behavior is to do, the less likely you are to do it. Berarti kebalikan. Kalau tadi yang pertama, ya kan? Jadi yang pertama, semakin tinggi motivasinya, maka kita akan semakin termotivasi untuk mengerjakan bahkan pekerjaan yang mustahil dalam tanda kutip. Yang kedua, the harder the behavior, semakin sulit suatu perilaku dilakukan, semakin kecil kemungkinan kita melakukannya. Jadi, smart listeners, jika seseorang meminta Anda untuk menunjukkan kepada mereka sampul buku yang sedang Anda baca, misalnya Anda lagi baca di kantor, atau lagi di satu kafe, atau lagi menunggu pesawat di lounge Garuda, lalu ada orang mengatakan begini, bro, tunjukin dong itu lagi baca buku apa sih?
Itu kan sesuatu yang mudah, bisa dengan oke, ini lalu Anda tunjukkan. Tetapi jika orang meminta Anda membacakan seluruh isi buku itu, udah gitu dibacakan dengan suara keras kepada seseorang, respon Anda dan saya akan berbeda. Anda akan membutuhkan banyak motivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Bayangkan ada 100 halaman dan Anda diminta untuk membacakannya. Anda ngomong begini, lu siapa? Tapi kecuali kalau ada motivasi besar untuk melakukannya. Misalnya, ternyata yang meminta itu adalah orang yang, tunanetra, tidak bisa membaca, dan dia adalah orang yang paling dekat di hati Anda. Mungkin orang tua, yang sudah tidak bisa lagi membaca dan dia pingin banget baca buku itu. Anda bisa bela-belain melakukannya. So, Anda perlu motivasi tinggi untuk melakukan sesuatu yang sulit. Inilah pemahaman yang mungkin mulai mengubah hidup kita, dan itu mengubah hidup saya, Mas Daryl. Itulah sebab kenapa justru saya mau menyampaikan ini, men-sharingkan kepada semua listeners, bahwa semakin mudah suatu perilaku atau pekerjaan dilakukan, semakin besar pula kemungkinan perilaku itu untuk nanti kita lakukan dan menjadi kebiasaan. Ini berlaku untuk kebiasaan yang kita anggap baik atau buruk loh. Sama saja, perilaku adalah perilaku, semua perilaku, baik atau buruk, dibentuk dengan cara yang sama. Apa itu? Nah, itu yang malam hari ini terus nanti kita akan bahas lebih detail, karena Mas Daryl izin, kebiasaan contoh scrolling di tempat tidur, browsing internet. Ini kan udah menjadi kebiasaan banyak orang lah ya. Scrolling media sosial di tempat tidur yang selalu dilakukan, kita berikan saja namanya melati. Oke? Melati ya. Bukan mawar kali ini, sebut saja dia melati. Dan dia memiliki habit, udah jadi kebiasaan, kelekatan dengan telepon genggamnya, dimulai dari dering alarm di pagi hari, sehingga saat dia mematikan alarm itu, smartphone sudah di tangan, langsung dia membuka Instagram atau TikTok atau WA, dia langsung scrolling, dan itu terjadi sampai nanti dia tidur lagi. Dan kita mau membahas nih, bagaimana menurut semua listeners, mungkin juga ada yang pernah punya pengalamannya, apa yang dilakukan untuk bisa membantu melati untuk menghentikan atau minimal mengurangi kebiasaan scrolling di tempat tidur ini. Demikian Mas Daryl. Itu kan udah jadi sebuah kebiasaan ya, yang kadang-kadang menjadi sebuah habit kebiasaan, apa istilahnya Pak Eloy? Habit. Udah jadi rutinitas ya, dan apalagi saya lagi membaca buku bagus banget, judulnya Mas Daryl, Anxious Generation. Ini adalah seorang psikolog sosial namanya Jonathan Haidt. Itu bagaimana ya anak-anak remaja kita saat ini itu mengalami namanya cemas. Ini generasi cemas, dan ternyata itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan scrolling ya, buka media sosial, dan apa yang terjadi dalam otak kita itu membuat itu tadi generasi cemas, dan kita harus melakukan sesuatu, kalau enggak kita akan mengalami masalah besar di kemudian hari. Baik. Kita break sebentar ya, dan terima kasih buat Anda yang sudah berikan jempolnya di kanal YouTube Smart FM. Dan jangan lupa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Jangan lupa, audio visualnya kami tayangkan di kanal YouTube. Jadi kalau Anda mau sharing di sana, silakan saja. Selamat talk show ini berlangsung sampai dengan jam 9 malam hari ini. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Kenapa penjualan Anda kecil? Kenapa omset Anda kecil? Karena orang-orang sales Anda kecil. Bukan badannya yang kecil, bukan jumlahnya yang kecil, but in terms of mindset and small in selling skills and techniques, ladies and gentlemen. Mereka kecil di dalam apa? Kecil di dalam pemahaman dan keterampilan dan teknik penjualan. Now, so
unless you invest in your people to equip and train your salespeople to shape them up from average salespeople to sales warrior, you will be small forever. Forever, ladies and gentlemen. Jadi kalau Anda tidak investasi di dalam diri orang-orang sales Anda tidak memperlengkapi mereka, Anda tidak memberikan mereka training-training yang pas supaya mereka beralih dari average sales people, penjual rata-rata, menjadi seorang sales warriors, Anda akan selalu kecil selamanya sampai mati. You will be small forever and ever and ever, ladies and gentlemen. Ini penting sekali jadi Bapak dan Ibu. Because all in all, no selling, no closing. No closing, no money. No money, no business, baby. Jadi kalau Anda tidak jualan, Anda nggak akan closing the deals, man. Kalau Anda tidak closing the deals, Anda tidak dapat uang. No money, no business. You will be small forever. So, you might be a manager, you might be a founder or CEO of a company. Tolong dengarkan ini. Kalau Anda pengen usaha Anda maju lebih besar dari sekarang, dan saya menyebutnya the 10Xers Organizations, perusahaan yang 10 kali lebih baik, 10 kali lebih baik dari hari ini, you have no choice but to equip, to train your salespeople menjadi orang-orang sales warriors. Ikut sales warrior ini seru banget karena selain ilmunya in class, tapi kita juga bakal dibekalin lebih dari segi militer. Jadi benar-benar mentalnya sebagai seorang sales tuh sangat amat teruji sih gitu. Jadi benar-benar pengalaman baru yang sangat seru dan teman-teman tuh harus cobain banget, apalagi buat teman-teman marketer lainnya di luar sana yang belum pernah nyobain. Acara ini recommended banget buat teman-teman yang lain yang benar-benar mau jadi sales yang benar-benar oke di lapangan, memang harus mengikuti pelatihan ini. Saya Willy dari Kawan Ahmad Sejahtera. Seluruh kegiatan ini sungguh-sungguh membantu mental kita, semangat kita lebih lagi untuk lebih di tantangan kerja, terutama kayak lihat tenda-tenda gini, nggak pernah tahu bikin tenda kayak gini. Di sini belajarnya. Tantangan seperti ini kita sudah bisa lalui, apalagi bekerja dengan lalu. Diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value, not price. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, and Sales Warrior Trainer and Organizational Culture Consultant ya. Small habit, big impact, atau kebiasaan kecil yang berdampak besar, itu masih menjadi bahasan topik kita pada malam hari ini. Pak Eloy, sebelum kita ke WhatsApp, silakan boleh dilanjut sedikit temanya. Yes, thank you Mas Daryl. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Tadi kan sudah nomor 1, nomor 2, di ujung nanti kita akan rangkum. Sekarang nomor 3, motivation and ability work together like teammates. Ini kesimpulan dari B.J. Fogg. Motivasi dan kemampuan atau kemauan dan kemampuan, ya toh, itu bekerja bersama seperti rekan satu tim. Maksudnya apa tuh? Nah, small listeners, Anda perlu memiliki motivasi. Saya perlu memiliki motivasi atau kemauan dan kemampuan untuk suatu perilaku, untuk suatu kegiatan, untuk suatu pekerjaan. Nah, jadi kalau kita melihat ya, itu di dalam gambaran yang diberikan oleh B.J. Fogg, bahwa motivasi dan kemampuan itu jadi begini, memahami hubungan antara kemauan dan kemampuan membuka pintu ke cara baru untuk menganalisa dan merancang perilaku. Maksudnya apa? Small listener, jika Anda hanya memiliki sedikit kemampuan, maka Anda membutuhkan lebih banyak sisi kemauan. Sebaliknya,
Kalau Anda punya kemampuannya sedikit, Anda memiliki kemauannya lebih tinggi. Kalau dua-duanya kecil, itu yang membuat nanti habit tidak bisa dibuat. Tetapi kalau misalnya kemauan dan kemampuannya tinggi, nah justru itu yang kemudian nanti bisa menjadi kesimpulan dari topik kita ini, yaitu apa? Small habits, big impact. Karena dia small, maka Anda dan saya tidak membutuhkan motivasi tinggi untuk melakukannya. Kemampuan untuk melakukan perilaku, misalnya merapikan meja, dimulai di zona yang mudah. Dan semakin kita melakukannya, semakin efisienlah kita melakukannya juga. Secara umum, semakin sering kita melakukan suatu perilaku seperti tadi merapikan meja, atau kita merapikan tempat tidur kita lah di pagi hari sebelum kita pergi kerja, begitu ya. Diulang, maka kita semakin mudah melakukannya. Terakhir, dari sisi yang ketiga ini, Mas Daryl, bahkan pada hari-hari ketika motivasi, kembali kepada melatih tadi, menurun, maka kalau tadi contohnya bukan lagi mengenai scrolling, tetapi merapikan meja, itu dia bisa melakukannya dengan mudah. Poin pentingnya adalah jika melatih menyatakan mau membereskan seluruh kantor atau seluruh rumah, dia tidak akan melakukannya, apalagi mengulang perilaku tersebut hingga menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena ketika dia merasa butuh pengorbanan yang lebih besar, dia akan tentu saja melewatkannya atau menghindarinya. So, yang ketiga ini, smart listeners, yang sudah kita sampaikan adalah motivasi atau kemauan dan kemampuan itu berjalan seiring, berjalan bersama. Seringkali gini, kalau kami diundang di perusahaan untuk memberikan training motivasi, Mas Daryl. Ayo, berikan training motivasi kepada teman-teman sales. Good. Tetapi pertanyaannya adalah kalau ada 100 orang sales, dari sisi kemampuan, itu kan berbeda-beda, Mas Daryl. Maka kita juga sudah pernah membahas, kalau nggak salah 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, itu mengenai 6 sumber motivasi atau sumber pengaruh. Bukan hanya kemauan saja, tetapi kemampuannya bagaimana. Ada orang punya kemauan motivasi untuk misalnya mengejar target dan mencapai target penjualannya di bulan September ini. Pertanyaannya, sudah punya kemampuannya belum? Jangan-jangan bukan masalah motivasi loh ini, tapi masalahnya adalah dia perlu diberikan pelatihan tentang contoh negotiation skills misalnya, atau handling objections misalnya, atau closing techniques misalnya. Maka di nomor 3 ini, B.J. Fogg mengatakan, motivation and ability work together like teammates. Motivasi dan kemampuan bekerja bersama seperti rekan satu tim. Jangan hanya memikirkan dan menyelesaikan salah satu, karena dua-duanya penting untuk membangun yang namanya kebiasaan. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik. Kita tunda dulu ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Sebentar, tadi sudah ada Bapak Alex Brata. Mana dia? Nah, ini Pak Alex Brata. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Temanya cukup membuat saya berpikir untuk mengulang kembali resolusi yang pernah dibuat di tahun 2024 awal, tetapi kandas di bulan Maret 2024 hanya karena masalah ketidakmampuan secara finansial. Nah, bagaimanakah caranya untuk mempertahankan semangat tersebut Pak Eloy? Mengingat pertimbangannya begitu banyak. Nah, apakah mungkin masih cukup waktu untuk memulai kembali langkah kecil? Mengingat semangatnya sempat pudar. Silakan. Wow, terima kasih Pak Alex. Saya akan masuk dengan 2 hal ya, Mas Daryl. Ya. Where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti ini. Pertanyaannya adalah Pak Alex, apa yang Bapak sebut kandas di bulan Maret, itu Bapak berikan meaning atau maknanya apa? Kalau maknanya adalah kegagalan, maka motivasi untuk memulainya kembali
bisa jadi terbilang rendah motivasinya. Karena makna arti dari kejadian tersebut dianggap sebagai kegagalan. Tetapi kalau kemudian diberikan makna yang berbeda, dibingkai ulang, diframingkan ulang nih, bahwa ini pembelajaran berarti. Nah, ketika itu adalah sebuah pembelajaran, maka itu bisa membangkitkan motivasi untuk kemudian mencoba lagi, ya toh? Karena kan sebetulnya segala sesuatu netral. Makna yang Anda berikan pada kejadian itu menentukan respon kita. Respon kita menentukan tindakan kita. Tindakan kita menentukan hasilnya. So, itu yang pertama mau saya sampaikan dulu, Mas Daryl, bahwa Bapak putuskan dulu, Pak Alex putuskan dulu, kata kandas di bulan Maret itu adalah gagal atau pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, terus bagaimana saya bisa mempertahankan atau bisa membangkitkan kembali keinginan itu? Oh, tanya dulu sih sebetulnya kalau menurut saya. Why-nya apa dulu nih? Why? Kenapa Anda mau melakukan itu sejak awal? Kalau di awal tahun, di bulan Januari misalnya, contoh nih, saya mau membuka bisnis sendiri. Lalu kemudian keinginan buka bisnis sendiri udah ditentukan di dalam industri apa, bisnisnya apa, modalnya berapa, apa yang masih dikerjakan. Lalu ternyata di bulan Maret kandas. Saya bahkan sebelum memikirkan untuk memulainya, saya akan tanya dulu, why am I doing this? Why? Kenapa saya melakukan ini? Karena apa, Pak Alex? Karena tanpa kejelasan why, kalaupun nanti Pak Alex berhasil membangun bisnis itu, jangan-jangan bisnis yang Anda bangun dan berhasil, ternyata Anda akan menemukan apa yang Anda cari sejak awal tidak ada di dalamnya. Karena ada istilahnya tuh, kita menaruh tangga di tembok yang salah. Kita mengejar, kita menaikin tangga itu, lalu nanti sampai di atas kita cuma mengatakan begini, loh, jadi ini doang. Kenapa kok ada pertanyaan itu jadi ini doang? Karena sejak awal dia menaiki tangga, dia tidak pernah bertanya, kenapa gue mau menaikin tangga ini ya? Why-nya apa dulu? Nah, kalau why-nya sudah jelas, entah itu untuk kehidupan yang lebih baik, anak-anak, I don't know, whatever, dan Anda terconvince bahwa ini adalah tujuan yang memang worth to fight for, ini adalah tujuan yang layak untuk dipertaruhkan, then yang kedua menurut saya, cari informasi dan referensi yang bisa membantu Anda menuju ke sana. Karena sebetulnya bukan destination-nya, bukan tujuan pada akhirnya berhasil bangun usaha atau berhasil mendapatkan miliaran dan triliunan itu, bukan. Tetapi langkah-langkah menuju ke sananya, kan itu yang paling penting. Dan menurut saya, yang paling penting salah satunya adalah informasi, berarti pertemanan. Berarti apakah ada seseorang yang sudah menjalankan bisnis itu dan Anda bisa belajar darinya. Entah dia punya buku biografi, entah dia ada di YouTube. Dengan mendapatkan informasi itu, maka nanti spirit untuk kembali memulai dan pantang menyerah itu akan menjadi milik Pak Alex. Demikian, Mas Daryl. Baik. Terima kasih. Semoga terjawab, Pak Alex ya. Ini ada, cukup nggak waktunya? Cukup ya? Cukup. Sebentar, tadi ada pertanyaan mana? Ibu Noni kalau nggak salah. Ya, ini dia. Pak Eloy, di tim saya, semangat dan motivasinya itu naik turun. Apalagi semenjak pimpinan tertingginya itu sudah tidak lagi bergabung di tim kami. Kok kayaknya role modelnya hilang, Pak Eloy. Nah, apakah mungkin memulai sebuah langkah lagi, Pak Eloy, yang dulu sempat diwariskan oleh pemimpin utamanya tersebut? Dan kalau memang bisa melakukan hal itu, apa langkah lanjutan yang perlu dilakukan? Oh, this is good. Terima kasih, Bu Noni. Izin, Mas Daryl, saya mau pastikan dulu saya betul-betul memahami. Jadi ada dua hal yang Bu Noni sampaikan. Yang pertama adalah tim itu sedang turun
motivasi kerjanya, demotivasi. Yang kedua, alasannya adalah karena pimpinan tertinggi yang dulu menjadi role model, penggerak, motivator, inspirator untuk tim ini, ternyata sudah tidak lagi bergabung dalam tim. Oke. Pertanyaannya, mesti gimana sekarang? Jawabnya ntar aja deh. Oh wow. Tanggung ya. Iya. Biar maksimal penjelasannya ya. Ibu Nurul, sabar sebentar, nanti kita coba bahas. Biar Anda nggak ganti channel Anda. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value not price. Kenapa penjualan Anda kecil? Kenapa omset Anda kecil? Karena orang-orang sales Anda kecil. Bukan badannya yang kecil, bukan jumlahnya yang kecil, but in terms of mindset and small in selling skills and techniques, ladies and gentlemen. Mereka kecil di dalam apa? Kecil di dalam pemahaman dan keterampilan dan teknik penjualan. Now, so unless you invest in your people to equip and train your salespeople, to shape them up from average salespeople to sales warrior, you will be small forever. Forever, ladies and gentlemen. Jadi kalau Anda tidak investasi di dalam diri orang-orang sales Anda tidak memperlengkapi mereka, Anda tidak memberikan mereka training-training yang pas supaya mereka beralih dari average sales people, penjual rata-rata, menjadi seorang sales warriors, Anda akan selalu kecil selamanya sampai mati. You will be small forever and ever and ever, ladies and gentlemen. Ini penting sekali jadi Bapak dan Ibu. Because all in all, no selling, no closing. No closing, no money. No money, no business, baby. Jadi kalau Anda tidak jualan, Anda nggak akan closing the deals, man. Kalau Anda tidak closing the deals, Anda tidak dapat uang. No money, no business. You will be small forever. So, you might be a manager, you might be a founder or CEO of a company. Tolong dengarkan ini. Kalau Anda pengen usaha Anda maju lebih besar dari sekarang, dan saya menyebutnya D10Xers Organizations, perusahaan yang 10 kali lebih baik, 10 kali lebih baik dari hari ini, you have no choice but to equip, to train your salespeople menjadi orang-orang sales warriors. Ikut Sales Warrior ini seru banget karena selain ilmunya in class, tapi kita juga bakal dibekalin lebih dari segi militer. Jadi bener-bener mentalnya sebagai seorang sales tuh sangat amat teruji sih gitu. Jadi bener-bener pengalaman baru yang sangat seru dan teman-teman tuh harus cobain banget, apalagi buat teman-teman marketer lainnya di luar sana yang belum pernah nyobain. Acara ini recommended banget buat teman-teman yang lain yang benar-benar mau jadi sales yang benar-benar oke di lapangan, memang harus mengikuti pelatihan ini. Saya Willy dari Kawan Aku Sejahtera. Seluruh kegiatan ini sungguh-sungguh membantu mental kita, semangat kita lebih lagi untuk lebih di tantangan kerja, terutama kayak lihat tenda-tenda gini, nggak pernah tahu bikin tenda kayak gini. Di sini belajarnya. Tantangan seperti ini kita sudah bisa lalui, apalagi bekerja dengan lain. Diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813
857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value not price. Ya, baik. Terima kasih masih bersama kami. Dan mohon maaf untuk Anda yang bertanya, kayaknya nggak mungkin terjawab semuanya. Ini masih satu pertanyaan lagi yang saya coba relatekan dengan tema bahasan ini. Tapi untuk bersikat waktu, silakan Pak Eloy dikomentari pertanyaan Ibu Noni tadi. Jadi, tadi Ibu Noni berbicara mengenai tim yang sedang demotivasi dan alasannya karena pimpinan tertinggi yang selama ini menjadi inspirator lah, yang membangun semangat seluruh tim itu sudah tidak lagi bersama. Entah, I don't know, pindah ke perusahaan lain atau whatever. Tetapi pertanyaan Bu Noni adalah, then apa yang harus dilakukan? Sebelum saya menjawab apa yang harus dilakukan, inilah kenapa saya menuliskan buku LHCT tahun lalu, Mas Daryl, Leadership Habits and Culture Transformation. Di dalam buku ini, saya berbicara 4 hal. Dan bagian terakhir dari buku itu, atau hal terakhir dari buku itu adalah mewariskan budaya. Nah, mewariskan budaya itu adalah, saya mengatakan begini, warisan terhebat seorang pemimpin bukanlah hasil dalam, entah itu dolar, atau market share, atau kemudian produk-produk baru, semua itu penting. Tetapi yang lebih penting justru adalah mewariskan budaya. Nah, budaya ini apa? Mindset. Jadi budaya adalah mindset, pola pikir kolektif tim di kantor, pemikiran mindset kolektif suatu perusahaan. Dan ketika itu bisa dibudayakan, diwariskan, maka pimpinan boleh berpindah ke perusahaan lain. Pimpinan boleh saja pensiun. Tetapi tidak membuat tim yang ditinggalkan itu seperti ayam kehilangan induknya. Why? Karena budaya sudah dibangun. Budaya itu apa? Budaya itu adalah salah satunya nih, pola pikir atau sikap kolektif orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Jadi yang saya maksudkan adalah ini merupakan reminder bagi semua pemimpin, mulai dari level supervisor, team leader, sampai ke level manager, GM, level direksi, owner, dan seterusnya. Bahwa mari sekarang semakin teryakinkan bahwa warisan terbesar kita, termasuk kepada anak-anak sebetulnya, adalah budaya. What is culture? Salah satunya adalah mindset orang-orang dalam perusahaan kita. Nah sekarang, what needs to be done? Apa yang harus dilakukan? Well, ada 2. Yang pertama adalah, kalau memang kejadian ini baru hitungannya minggu atau 1 bulan lah, menurut saya chill aja, take it easy, karena itu sesuatu yang wajar terjadi. Ketika kita kehilangan teman kantor saja, itu kita bisa linglung tuh seminggu 2 minggu tuh Mas Daryl. Khususnya kalau teman kantor itu dekat dengan kita, sering makan bersama, sering ngobrol. Apalagi ini yang kehilangan adalah sosok yang begitu penting dalam karir kita. So itu dulu, jadi nggak perlu panik, biasa saja. Tapi kemudian, nah ini justru adalah kesempatan untuk Ibu Noni atau siapapun yang teryakinkan he is a leader, she is a leader. Inilah kesempatan untuk kemudian stand up and stand out, stand up and stand out. Berdirilah dan tunjukkanlah dirimu. Untuk apa? Inilah waktu di mana kantor sedang membutuhkan kepemimpinanmu. Oke, dari mana memulainya? Well, dimulai dari yang namanya self-leadership. Self-leadership itu apa? Kita memimpin diri kita sendiri dulu. Mulai dari apa? Disiplin. Apa itu? Besok
saya akan tiba di kantor sebelum kantor dimulai. Kalau kantor itu mulainya jam 8.30, saya minimal sudah hadir di 8.20. Ngapain? Saya mau memimpin diri saya dulu. Loh, kenapa itu penting? Karena begitu sulitnya untuk saya memimpin orang lain kalau mereka melihat saya sendiri nggak menjadi contoh yang baik. Lalu apa lagi? Ya mulai dari hal-hal misalnya inisiatif. Maksudnya apa? Ketika kita lagi meeting, berinisiatiflah untuk memberikan pendapat di dalam ruang meeting itu. So command your brain. Mari kita perintahkan pikiran, perasaan, dan tubuh kita setiap kali ikut meeting. Misalnya ini hanya contoh. Maka kita tidak boleh keluar dari ruang meeting sebelum kita memberikan kontribusi semacam ide, semacam pendapat, strategi. Tidak boleh pasif. Untuk apa semua ini? Itu berarti Anda sebetulnya lagi memberikan positive influence. Ketika orang-orang di sekitar Anda lagi demotivasi, ada orang yang sudah memutuskan, no, saya mau membuktikan bahwa saya tidak demotivasi. Bahwa pimpinan yang kita sayangin, kita hormati sudah pergi, I know. Tetapi hidup ini adalah ada cycle-nya. This is our time. This is our moment. Jangan ikut-ikutan untuk demotivasi. Dan ketika waktunya memungkinkan, nomor 3. Ajaklah 1-2 orang untuk membahas apa yang sedang terjadi ini. Mungkin di dalam meeting mingguan, atau ada atasan, atau ada rekan, dan untuk mencari solusinya sama-sama. Leaders itu adalah orang-orang yang mencari solusi terhadap suatu masalah, bukan menyalahkan dan menangisi masalah, tapi mencari solusi. So menurut saya, Bu Noni, this is your time. Ini adalah waktu untuk Ibu stand up and stand out. Gimana cara stand out? Tadi, self-leadership, mulai dari hal-hal yang sangat kecil, disiplin, berkontribusi dalam meeting, dan kalau Anda lihat waktunya sudah memungkinkan, problem solving, cari solusi bersama, dan dengan demikian nanti, tahapan-tahapan berikutnya akan mengikuti. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Ini satu WhatsApp terpilih terakhir ya, saya tanyakan ke Pak Eloy ya, walaupun waktunya juga mepet banget nih. Dari Pak Anto Banjarnegara. Izin menanyakan Pak Eloy, saya punya mental dari kecil menunda-nunda kebiasaan positif untuk dilakukan karena ada mindset mencari momen dulu yang tepat. Karena khawatir yang saya lakukan tidak tepat momentumnya atau terburu-buru dan akhirnya tertunda-tunda terus. Nah, bagaimana nih dengan mindset menunda-nunda melakukan hal baik yang ingin diraih, yang akhirnya saya punya kebiasaan menunda-nunda? Mohon penjelasannya Pak Eloy. Singkat saja Pak Eloy, silakan. Terima kasih Pak. Saya mau memberikan penghormatan dulu. Karena Anda sudah memahami apa yang menjadi kelemahan. Dan lebih daripada itu, Anda ingin memperbaikinya. Tidak semua orang loh punya ini Mas Daryl. Ya. Artinya apa? Transformasi itu sudah dekat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ya saya menunda-nunda? Ya, well, procrastination juga adalah sebuah kebiasaan. Dan pertanyaan berikutnya, why? Karena ada 2 orang punya kebiasaan sama, yaitu menunda-nunda. Tapi alasan mereka menunda bisa berbeda, Mas Daryl. Ada yang overthinking. Jadi apa-apa tuh mikirnya kelamaan. Ada orang yang memang males aja, males. Saya merasa Bapak ini bukan males, karena kalau beliau males, dia nggak lagi mendengarkan kita, apalagi sampai menanyakan. Jadi saya mengasumsikan jangan-jangan ini adanya di overthinking. Jadi apa-apa tuh dipikirin terlalu detail. Ya, karena menunggu momen pas ya. Menunggu momen yang pas. Mungkin Pak, bisa dimulai dengan membingkai ulang satu prinsip baru. Apa itu? Momen terbaik adalah hari ini. Sekarang bahkan. This is the day, ini waktunya. Atau minimal kalau Bapak lagi mau mengambil satu keputusan dan melakukan satu tindakan, berikanlah waktu. Jadi harus ada time frame-nya. Saya akan memikirkan ini dalam waktu 1 minggu. Atau saya akan memikirkan ini dalam waktu 1 bulan. Dan apapun yang terjadi kemudian, saya akan mulai menjalankannya. Karena apa? Saya lebih baik ditemukan sedang sibuk melakukan suatu tindakan daripada ditemukan sedang menunda, dan terus menunda. Karena begini sih sebetulnya. Menunda itu ya, membuat
hasil jauh dari kita kan. Momentum itu justru namanya adalah small winning. Small winning. Jadi ada kemenangan-kemenangan kecil. Dari mana datangnya kemenangan kecil? Pasti dari sebuah tindakan. Tapi kalau tindakannya nggak pernah terlaksana karena ditunda, small winning, kemenangan kecil nggak pernah ada. Karena kemenangan kecil tidak pernah ada, maka snowballingnya itu atau efek dominonya nggak pernah didapatkan tuh. Itu berarti itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan dalam bisnis, dalam karir, dan itu justru membuat kita melihat diri sendiri tuh jadi nggak bangga, melihat diri sendiri tuh justru jadi feeling guilty. Dan kalau itu yang terjadi, wow, itu akan mengerikan sekali ya untuk pertumbuhan kita berikutnya. So, yang sedang saya sampaikan ini, Pak, saya lagi mau menginstall ke dalam pikiran Bapak kerugian dari menunda. Nah itu kalau bisa diulang-ulang terus saja, diulang-ulang terus kerugian mengenai menunda. Aduh kalau gua menunda, ini nanti tidak ada small winning, tidak ada kemenangan kecil, tidak ada kemenangan kecil, tidak ada hal yang bisa kubanggakan kalau aku tidak bisa, dan seterusnya dan seterusnya. So kalau itu terus diulang, itu muncul neuron-neuron, dan tiba-tiba nanti Anda akan mulai memaksa diri untuk apa? Untuk do it. Tentu tidak dengan konyol, tetapi harus dipikirkan, tetapi jangan pernah menunggu kesempurnaan, Pak, karena kesempurnaan tidak ada. Lakukan saja dan terus evaluasi untuk hasil yang 10 kali lebih baik. Demikian Mas Daryl. Wow, ini nggak cukup waktu untuk konklusi karena memang terbatasnya waktu, Pak Eloy. Mungkinkah 15 detik untuk diambil satu kuncinya saja? Yes, terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat YML, kita akan lanjutkan minggu depan, tetapi malam hari ini yang sedang kita bahas adalah small habits, big impact, kebiasaan kecil yang berdampak besar. Dan tadi kita sudah mulai dengan 3 hal dari total 5 sebetulnya itu. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan nomor 4 dan nomor 5. Tadi yang pertama adalah semakin sulit suatu perilaku atau semakin sulit suatu perilaku dilakukan, semakin kecil kemungkinan Anda melakukannya. Dan yang kedua, motivasi, kemauan dan kemampuan bekerja bersama seperti rekan satu tim. Dan yang terakhir, tidak ada perilaku yang terjadi, maaf, itu tadi kita belum ke nomor 4, kita ke nomor 3 tadi, itu tadi, kemampuan, saya loncat nomor 3 tadi kayaknya, nomor 2, semakin sulit suatu perilaku, semakin kecil kemungkinan Anda melakukannya. Minggu depan kita akan bahas lebih detail untuk hasil yang 10 kali lebih baik, Mas Daryl. Terima kasih Pak Eloy, saya Daryl Adam. Saya Eloy Zalukhu, we inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Dan sampai jumpa.